Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Galifari dengan NRP 501723140 dari kelas A mata kuliah eksplorasi mineral dan batu bara. Di sini saya akan menjelaskan terkait eh, salah satu webinar sharing session eh, mengenai materi nikel laterit, mulai dari konsep dasar nikel laterit dan juga bagaimana metode eksplorasi yang digunakan. Oke, next, yang pertama pengenalan nikel. Nah, nikel sendiri adalah salah satu jenis logam, salah satu unsur logam dengan tampilan itu seperti warna yang sangat berkilauan, dengan warna dominan adalah putih perak gitu, putih keperakan. Nah, nikel ini menjadi unsur yang paling banyak di dunia atau di bumi setidaknya, dan terdapat secara luas di gerak atau di inti bumi. Nikel sendiri ditemukan pada tahun 1751, di mana nikel ini memiliki sifat yang keras, namun dia itu elastis atau ductile. Dia itu sangat mudah untuk ditempa dan tahan terhadap karat. Nah, oleh karena itu, banyak penggunaan-penggunaan bahan dasar logam nikel ini untuk bahan-bahan yang dirasa tahan karat atau dengan sifat stainless steel gitu. Dari gambar kiri sendiri, ditunjukkan persentase penggunaan nikel di dalam sebuah industri yang ada di dunia. Ternyata penggunaan nikel ini sangat masif. Sebesar 70% penggunaan nikel ini digunakan untuk stainless steel atau industri stainless steel, membuat bahan-bahan dari bahan stainless steel untuk keperluan entah itu rumah tangga, entah itu industri dan berbagai. Ada juga 3% untuk baterai, 3% untuk foundry, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk sumber daya nikel sendiri sangat tersedia banyak di dunia. Oleh karena itu, tambang-tambang nikel menjadi salah satu industri yang saat ini masif untuk dilakukan. Indonesia sendiri menjadi salah satu produsen nikel yang sangat tinggi. Utamanya menurut USGS Mineral Commodity Summaries di Februari 2019, Indonesia menempati posisi pertama, di mana dengan 22% eh, sebagai produksi nikel atau biji nikel. Dengan di tahun 2019 itu sekitar 800 ribu ton nikel diproduksi, dengan estimasi cadangan sekitar 21 juta ton. Ini menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel nomor satu di dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe endapan. Seperti yang diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara dengan produksi nikel atau biji nikel yang sangat tinggi. Menurut Nikel Laterite Deposit Geological Overview Research and Exploitation (MIG LES 2002, Indonesia memiliki endapan nikel dengan jenis laterite. Dia tersebar sangat luas di seluruh Indonesia. Tipe endapan nikel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu endapan nikel laterite dan juga endapan nikel sulfida. Endapan nikel laterite merupakan hasil konsentrasi residual yang terbentuk melalui proses pelapukan batuan beku ultrabasa atau ultramafic. Mineral biji utamanya adalah garnierit, sedangkan endapan nikel sulfida adalah endapan primer yang terbentuk dari proses hidrotermal pada batuan basah hingga ultrabasa atau ultramafic. Mineral biji pada batuan utama batuan endapan nikel sulfida ini adalah pentlandite. Seperti itu. Next, kita akan membahas terkait batuan induk nikel laterite. Nah, kriteria suatu batuan induk yang cocok untuk endapan nikel laterite adalah batuan yang memiliki kandungan Mg dan Fe yang tinggi.
Pembentukan endapan nikel natrit mencaratkan batuan induk memiliki kandungan ferromagnesian yang tinggi atau MgFe tadi. Nah, untuk itu, batuan ultramafic sangat cocok untuk pembentukan eh, endapan nikel natrit karena dia memiliki eh, kandungan ferromagnesian yang sangat tinggi. Di dalam kelompok batuan ultramafic seperti dunit, peridotit, memiliki kandungan nikel yang paling banyak. Sebagian besar batuan ultramafic merupakan batuan beku plutonik. Nah, di manakah nikel hadir dalam batuan? Nikel, terutama Ni atau Ni, itu hadir pada mineral yang mafic. Urutan proporsi eh, kandungan nikel tertinggi adalah dari mineral olivin, ortopyroxene, hingga glinopyroxene. Batuan ultramafic sendiri terbentuk di astenosfer dan dapat tersingkap ke permukaan melalui proses yang disebut dengan abduction atau saat kerak samudra itu bertumbuk dengan kerak benua. Namun ternyata kerak samudra itu tersingkap di atas kerak benua. Itu adalah definisi abduction. Nah, dari situ eh, ketik, ketika eh, abduction itu terjadi. Nah, bisa terjadi substitusi unsur, di mana kehadiran nikel bisa terjadi saat ada pergantian unsur FeF, Fe atau Mg pada olivin sesaat sebelum magma membentuk. Jadi unsur-unsur Fe, unsur-unsur Mg itu berubah menjadi unsur-unsur eh, Ni. Nah, di dalam mineral olivin biasanya Ni yang terkandung itu sekitar 0,4%. Nah, nikel menggantikan posisi dari Mg. Nah, diilustrasikan seperti gambar ini. Nah, nikel di eh, yang berwarna hijau ini harusnya nikel. Sorry, sebelum saya tambahkan. Itu menggantikan mineral Mg. Hal ini dimungkinkan karena beberapa proses kimiawi. Seperti itu. Nah, ada juga proses serpentinisasi, di mana saat ketika batuan ultramafic mengalami perubahan, bisa berubah menjadi serpentinit atau batu serpentinit. Baik. Di mana eh, batuan ultramafic ini mengalami perubahan akibat apa? Akibat tekanan, akibat suhu regional, akibat sesar secara lokal, maupun proses-proses hidrotermal. Nah, batuan ultramafic ini akan berubah menjadi batuan serpentinit. Serpentinit sendiri adalah batuan monomineral yang tersusun oleh kelompok mineral serpentin seperti Lizardite, Antigorit, dan Kristol. Nah, kandungan Ni pada serpentinit sangat bergantung pada kandungan Ni pada batuan asalnya yang belum terubah. Seperti itu. Nah, setelah itu terjadi abduction dan dia tersingkap ke atas kerak benua. Bahkan bisa tersingkap ke permukaan. Seperti itu. Oke, next saja. Kita ke pembentukan endapan nikel. Proses pembentukan dan proses pembentukan dari endapan nikel laterit sebenarnya dipengaruhi oleh proses pelapukan atau weathering dan juga yang terdiri dari proses pelapukan dan terdiri dari proses pelapukan kimia. Utamanya yang eh, saya sebutkan adalah hidrolisis, oksidasi, hidrasi, dan juga solution atau larutan. Di gambar kiri, air asam.
dari hujan, memulai proses kimia, di mana air tanah yang asam, dia itu menyerang mineral, merusak struktur-struktur kristalnya, dan melepaskan unsur-unsur penyusunnya. Batuan ultramafic yang tersikap di permukaan akan lapuk akibat air asam atau hujan yang akan nantinya merusak struktur mineral dan melepaskan unsur-unsur seperti apa? Seperti Ni, Mg, dan Fe atau juga Si seperti itu. Nah, selanjutnya terjadi proses oksidasi atau uh, dalam hal ini di membentuk endapan atau tanah residual. Unsur dengan mobilitas rendah seperti Fe itu akan langsung teroksidasi membentuk besi oksida atau Fe2O3 dan menjadi endapan tanah residual di bagian atas profil. Selanjutnya akan terjadi leaching. Sorry, ini harusnya saya ubah menjadi leaching. Nah, unsur dengan mobilitas yang lebih baik atau mobilitas tinggi seperti Ni, Mg, dan Si akan larut dan bergerak turun mengikuti air atau aliran air tanah yang asam. Pergerakan unsur-unsur terlarut ini berhenti ketika pH air tanah menjadi netral karena bercampur dengan magnesium di bawah muka air tanah atau water table. Nah, unsur Ni, Mg, dan Si yang terkumpul akan mengalami proses hidrasi, bereaksi dengan ion hidroksil dan membentuk kelompok mineral baru. Namanya apa? Namanya kelompok nikel magnesium hidrosilikat. Contohnya tadi adalah garnierit. Nah, melalui proses ini atau istilahnya nantinya proses ini akan disebut dengan subergen enrichment, di mana kadar Ni ini mengalami pengkayaan komposisi yang awalnya pada batuan induk hanya sekitar 0,304-0,4%, kadarnya dapat meningkat hingga lebih dari 2% di dalam mineral nikel magnesium hidrosilikat. Nah, selanjutnya ini yang tadi aku bilang, tanah residual ini akan mengalami proses hidrasi, sudah. Nah, selanjutnya ada proses leaching, di mana proses ini merupakan proses pencucian sisa unsur. Artinya, sisa-sisa unsur dari Mg dan Si yang tidak sempat membentuk mineral hidrosilikat akan terus terlarut dalam air dan terbawa oleh air dan terbawa lebih jauh oleh air tanah ke tempat yang menjadi aliran air tanah tersebut. Seperti itu. Next, kita akan membahas terkait nikel magnesian hidrosilikat. Nah, nikel magnesian hidrosilikat ialah kelompok mineral yang terbentuk dari gabungan unsur Ni dan Mg dalam rantai silikat yang mengandung air. Uh, nikel magnesian hidrosilikat sendiri ditemukan oleh Jules Garnier. Makanya nanti ada namanya Garnierite. Jules Garnier ini menemukan mineral silikat pembawa unsur nikel atau nickel bearing silicate di New Caledonia pada tahun 1864. Mineral ini akhirnya diberi nama Garnierite. Pada 1875, penambangan mineral Garnierite ini sangat masif sebagai penambangan biji nikel. Nah, seperti ini visualisasi dari Garnierite. Berwarna hijau, atau kalau seperti serpentinit ya warnanya. Seperti itu. Nah, ada diagram eh, ini. Diagram dari nikel magnesium hidrosilikat. Poin penting dalam diagram ini adalah di Garnierite.
di mana pada pastinya garnierit ini bukanlah mineral dengan rumus kimia yang pasti. Misal nikel itu adalah kandungan dengan Ni. Nah, garnierit ini tidak seperti nikel ataupun unsur-unsur yang lain. Dia merupakan jenis mineral yang istilahnya adalah campuran dari mineral-mineral hidrosilikat yang kaya akan nikel. Nah, di sini ada SiO2 atau silikat dioksida, yang kemudian di sini adalah Mg, magnesium oksida, kemudian Ni adalah nikel oksida. Nah, area yang diisi oleh abu-abu ini berlabel Garnierit adalah poin yang paling penting, di mana Garnierit ini adalah campuran dari berbagai mineral hidrosilikat dengan komposisi kaya nikel yang komposisinya itu berada di dalam area tersebut. Entah itu ada serpentinit, talkerolit, pemelit, willemsite, nepoid. Diagram ini juga menunjukkan beberapa mineral spesifik yang tadi saya sebutkan. Pada dasarnya, diagram ini menjelaskan bahwa garnierit adalah nama umum untuk biji nikel yang terdiri dari campuran mineral nikel magnesium hidrosilikat. Komposisi kimianya tidak tetap, melainkan bervariasi. Bisa saja dia terkandung kerolit tinggi, tapi serpentinit rendah. Bisa juga dia terkandung kememelet, nepoid, dan lain-lainnya. Yang mana ini merupakan pencampuran antara mineral dari kelompok serpentinit, kelompok talc yang kaya nikel. Salah satunya, salah satu contohnya seperti itu. Oke, kita next saja ke profil nikel latrit. Profil nikel latrit dibagi menjadi tiga: limonit, saprolit, dan bedrock. Kemudian, maaf, sebentar. Nah, profil nikel latrit dibagi menjadi tiga, seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu limonit, saprolit, dan bedrock. Untuk eh, kepentingan eksplorasi sendiri, limonit sendiri dibagi menjadi dua, menjadi red limonit yang kaya oleh mineral hematit berwarna merah, dan yellow limonit merupakan limonit dengan kaya mineral goethit, goethit dan berwarna kuning. Limonit ini adalah zona yang paling atas, di mana dia kaya akan oksida besi dengan kandungan nikel yang masih cukup rendah. Nah, kita next yang kedua adalah saprolit, di mana saprolit ini adalah zona transisi di bawah limonit. Dia merupakan tempat dengan konsentrasi nikel yang tinggi untuk ditemukan dan biasanya sebagai zona prospeknya. Itu. Kemudian yang terakhir ada bedrock. Nah, bedrock ini adalah istilahnya adalah ini batuan dasar atau batuan induk yang belum mengalami proses-proses, entah itu proses pembukaan dan proses-proses lainnya. Nah, tadi eh, saprolit sendiri juga dibagi seperti limonit, yang limonit dibagi menjadi red limonit dan juga yellow limonit. Cuman kita next aja ke selanjutnya untuk membahas yang lebih detail terkait hal tersebut. Nah, ini adalah profil nikel latrit. Seperti yang aku bilang, limonit dibagi menjadi dua, yaitu red limonit dan juga yellow limonit. Red limonit adalah limonit yang kaya dengan mineral hematit, berwarna merah, kecoklatan, hingga merah kehitaman. Nah, dia merupakan mineral eh, eh, lapisan atau profil nikel latrit yang kaya akan besi oksida. Nah, dia berwarna merah kecoklatan atau
coklat-coklat seperti itu. Kemudian yang yellow limonite adalah limonite yang kaya akan mineral goethite dan kelompok mineral besi hidroksida yang berwarna kuning hingga orange seperti ini. Selanjutnya ada saprolit yang dibagi menjadi tiga. Ada earthly saprolit, rocky saprolit, dan juga saprolit rock. Earthly saprolit adalah saprolit yang memiliki mengalami pelapukan lanjutan. Dia memiliki bongkah kurang dari 10%. Jadi cukup besar bongkah-bongkahnya. Dengan mineral yang kaya akan NiMg atau ferromagnesian hidrosilika. Selanjutnya ada rocky saprolit yang mengalami pelapukan tingkat menengah saja dengan border 10 hingga 50%. Yang bongkahnya atau ininya lumayan tinggi juga, menengah. Nah, untuk saprolit rock adalah yang mengalami pelapukan tingkat awal. Nah, biasanya terdapat urat-urat garnet atau silika yang terlihat pada saprolit rock ini sendiri. Nah, dia memiliki boulder atau bongkah di atas 50%. Oke, itu. Nah, kemudian kita akan membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan nikel laterite. Yang pertama adalah batuan asal. Em, Batuan asal atau dalam hal ini yang bertindak sebagai batuan asal adalah batuan ultramafic, ya. Karena mengandung unsur nikel yang paling tinggi, mengandung banyak mineral yang tidak stabil, dan memiliki kandungan unsur yang mudah larut, sehingga batuan ultramafic ini memungkinkan terjadinya proses laterisasi, sehingga dia menjadi faktor yang sangat penting untuk pembentukan nikel laterite. Nah, seperti itu alasannya. Kemudian yang kedua adalah kondisi asam atau basa dari sebuah eh, unsur. pH dari air tanah biasanya memiliki dampak yang berbeda-beda pada setiap unsur. pH normal air itu mungkin sekitar 4 atau 9. Ya, 4 atau 9. Beberapa oksida, seperti oksida magnesium, akan larut pada pH normal air tanah. Dengan oksida besi tidak larut. Jadi bedanya seperti itu. Oksida magnesium akan larut pada pH normal, sedangkan oksida besi itu tidak akan larut dalam pH normal. Nah, pH yang asam itu malah akan mempercepat proses pelapukan kimia dengan meningkatkan kelarutan dari mineral. Beberapa air asam diproduksi dalam iklim tropis. Biasanya hujan asam pada daerah tropis itu disebabkan oleh petir yang menghasilkan nitrous oxide. Gitu. Jadi kondisi asam dan basa juga mempengaruhi terbentuknya nikel laterite, utamanya dalam proses pelapukan kimia. Itu selanjutnya potensi reduksi dan oksidasi pada lingkungan. Reduksi adalah pengurangan valensi positif, sedangkan oksidasi adalah kebalikannya. Pada kondisi reduksi, Fe dan Mn akan terlarut dalam air karena dia memiliki dua valensi positif, yaitu Fe++ dan juga Mn++ kan. Nah, pada kondisi oksidasi, dia akan menjadi Fe3 dan juga Mn3, sehingga tidak akan terlarut dalam air dan dapat menjadi endapan residual. Jadi dibutuhkan lingkungan yang oksidasinya kuat sehingga laterite dapat berkembang. Oke, sampai sini dapat disimpulkan bahwa saat kondisi reduksi, Fe ini akan terlarut dalam air. Sedangkan saat kondisi oksidasi, dia malah menambah satu valensi positif menjadi Fe3 dan Mn3 sehingga tidak akan terlarut dalam air. Dan ini bisa menjadi endapan residual atau tanah residual tadi yang di atas profil. Dah, itu ya. Oksidasi sendiri bisa terjadi itu hanya di atas water table. Di bawah water table tadi adalah kondisi reduksi. Makanya tadi di atas water table itu adalah kondisi di mana endapan residual terbentuk.
Itu. Selanjutnya yang keempat ya. Keempat ada rekahan pada batuan. Rekahan pada batuan bisa mempercepat, bisa dibilang, mempercepat dari pelapukan kimia. Kekar maupun sesar sangat berperan penting dalam membuka secara luas permukaan batuan sehingga zonasi yang bisa terkena pelapukan akan lebih banyak dan kecepatan pelapukannya, pelapukan kimianya juga meningkat. Yang kemudian kita bahas terkait iklim. Iklim adalah faktor yang cukup penting dalam proses laterisasi karena iklim melibatkan suhu, curah hujan, di mana dia itu mempengaruhi tingkat pemecahan struktur mineral yang berlangsung. Gimana? Utamanya saat cuaca hujan ya. Cuaca hujan itu kan mengendalikan pasokan air untuk reaksi kimia tentunya. Dan pasokan air ini memindahkan unsur terlarut. Nah, itulah mengapa eh, iklim juga menjadi salah satu pengaruh terbentuknya nikel laterite. Karena laterite akan terbentuk apabila terdapat penetrasi air dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang sangat lama. Yang terakhir ada topografi dan juga vegetasi, di mana pengaruh topografi pada perkembangan laterite yaitu pada proses penyerapan air, pemindahan zat terlarut, dan erosi pada profil laterite. Dan yang tujuh adalah waktu, ya pada umumnya semakin eh, lama waktunya juga proses tadi penetrasi kelarutan atau kelarutan air dalam pembentukan laterit juga dalam jumlah banyak dan waktunya yang lama itu sangat membantu dalam proses pembentukan nikel laterit. Kemudian untuk topografi sendiri eh, yang kembali bahas topografi ya. Jadi ada perbedaan saat di pembentukan di lereng yang landai dan juga lereng yang curam. Saat lereng curam banyak air yang kabur dan juga sedikit yang menembus pada batuan. Karena ya sehingga pada dasarnya pelapukan fisikanya lebih dominan dibanding pelapukan kimianya. Berbeda dengan saat lereng yang landai, air hujan itu memiliki kesempatan untuk menembus ke dalam batuan. Seperti itu. Nah, itu menjadi penting karena proses nikel juga harus eh, berasosiasi dengan air. Oke, sebenarnya itu yang kita bahas terkait pertama konsep dasar ya, konsep dasar dari nikel laterite. Sebelum nantinya kita masuk ke metode eksplorasi sebagai geofisik, kita akan membahas terkait metode eksplorasinya. Untuk itu kita mungkin next ke ini ya, yang kedua, sharing session yang kedua, di mana membahas terkait bagaimana metode eksplorasi yang dilakukan eh, dalam perencanaan metode eksplorasinya. Next, nah tahap eksplorasi nikel laterite. Ada tahap persiapan awal, ada tahap eh, persiapan lapangan, dan juga tahap pralapangan. Di sini dalam webinar tersebut juga dijelaskan bahwa sebelum memulai kegiatan lapangan, misalnya ahli geologis juga melakukan studi pendahuluan yang komprehensif. Yang pertama ada negosiasi awal atau tahap persiapan awal, mulai dari legalitas kegiatan yang memastikan semua perizinan, terutama IUP eksplorasi itu valid atau izin usaha pertambangan. Dan ada keamanan, menilai bagaimana kondisi keamanan di lokasi atau di site, dan juga kemudian ada budgeting, menentukan anggaran yang jelas untuk seluruh kegiatan. Yang kemudian di tahap persiapan lapangan, kita mulai dalam pembentukan tim. Membentuk tim inti yang terdiri dari geologis, asisten geologis, personel keamanan, juga portal.
Kita juga menyiapkan dokumen penting, mulai dari surat izin resmi dari perusahaan pemegang izin izin usaha pertambangan, dan juga identitas diri dari seluruh anggota tim. Dan kita juga memerlukan peralatan geologi seperti kompas, GPS, geologi, palu geologi, loop, meteran, plastik sampel, terus buku catatan, kamera untuk dokumentasi, dan sebagainya. Kita juga perlu set peta kerja, di mana kita perlu mencetak, membawa set peta yang relevan untuk membantu kita saat di lapangan, mulai di peta topografi, peta RBI, peta citra satelit, peta SRTM atau peta DEM, peta geologi regional, dan juga mungkin peta analisis kelaringan untuk kita tahu lereng-lereng mana yang bisa menjadi bahaya juga untuk saat kita di lapangan. Kemudian yang terakhir ada logistik, kita mengatur transportasi, akomodasi, dan konsumsi saat di lapangan yang disesuaikan juga dengan anggaran tadi. Jadi sangat berkolerasi terkait tahap persiapan lapangan dan juga tahap persiapan awal. Itu. Nah, selanjutnya ada tahap pralapangan. Tahap pralapangan ini mulai dari pengumpulan data ya. Pengumpulan data di mana perlu kita plot koordinat area lokasi, ada peta-peta satelit, peta-peta topografi, peta-peta kelaringan, dan peta-peta geologi regional. Seperti itu. Kita cari juga publikasi ilmiahnya, kita cari laporannya, kita cari data sekunder terkait deposit nikel di area spesifik. Gitu. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan informasi dari kolega. Misal kita punya teman-teman yang ada di site, ada di daerah lokasi yang mirip dengan lokasi kita untuk eksplorasi. Nah, kita bisa bantu tuh. Kita bisa minta bantu untuk mendapatkan informasi gambaran awal mengenai kondisi geologinya seperti apa, jenis batuannya apa, ketebalan lapisan gimana, saprolit dan juga potensi kadar nikelnya itu apakah seperti apa, seperti itu. Oke, kita next saja. Nah, kita masuk ke tahap eksplorasi nikel laterit di tahap mapping. Yang pertama ada pemetaan geologi. Seperti di gambar kiri atas, gitu kita perlu lakukan pemetaan geologi, di mana pemetaan geologi ini tujuan utamanya adalah memetakan semua unsur geologi, mulai dari geomorfologinya, stratigrafinya, struktur geologinya, dengan fokus utama pada identifikasi sebaran dari batuan ultramafic. Hasilnya bisa berupa peta geologi detail yang menunjukkan sebaran berbagai satuan batuan di area konsesi dengan tindak lanjut untuk mengisolasi area tersebut eh, untuk kita bisa tahu peta sebaran dari batuan ultramafic yang menjadi target area lokasi. Seperti itu. Nah, tahap kedua adalah pemetaan sebaran laterit yang dibagi menjadi empat, yaitu laterit sendiri, regolith, outcrop, dan juga brown soil. Setelah area batuan ultramafic ini ditentukan, nah ini pada gambar kan dijelaskan juga, misal batuan ini. Nah, itu ada sebarannya di sini. Ini sebarannya di sini. Dan ini di sini. Nah, itu eh, adalah salah satu analisis yang kita lakukan dengan area penentuan area batuan ultramafic. Nah, setelah itu dilakukan pemetaan yang lebih spesifik untuk mengklasifikasikan produk pelapukannya di permukaan. Nah, area ini dipetakan menjadi empat, berdasarkan warna juga, berdasarkan karakteristik juga, dan persentase bongkah yang tadi aku sebutkan di bagian profil nikel laterit. Yang pertama adalah laterit sendiri, yaitu tanah yang dominan lempung berwarna merah kecoklatan dengan sebaran boulder di atas 10%. Biasanya dipetakan dengan warna kuning. Mungkin kita naik saja. Tuh, kita ke sini. Nah, sebaran berarti kita lihat dari sini saja. Dipetakan dengan warna kuning. Kemudian regolith, tanah merah kecoklatan dengan sebaran boulder antara 10 hingga 50%. Dipetakan dengan warna hijau. Dan outcrop atau subcrop didominasi oleh singkapan batuan dengan sebaran boulder di atas 50% dan dipetakan dengan warna merah. Kemudian ada brown soil, tanah yang tidak berasal dari pelabuhan batuan ultramafic, misalnya dari endapan sedimen atau aluvia. Biasanya dipetakan dengan warna abu-abu. Nah, hasilnya dari tahap pemetaan sebaran laterit adalah peta sebaran laterit.
yang menjadi dasar untuk merencanakan lokasi dari test pit. Nah, ini adalah contoh dari peta sebaran laterit. Itu kita naik saja. Nah, ada kegiatan lanjutnya dari tahap eksplorasi nikel laterit ini berupa test pit atau bisa dibilang test pit dan juga sampling, di mana kita akan melakukan penggalian sumur uji. Itu namanya test pit. Nah, tujuan test pit sendiri adalah untuk mengamati profil lapisan laterit secara langsung. Dia mengukur ketebalannya dan juga mengambil samplingnya. Nah, kebetulan metode sampling yang dilakukan biasanya dengan metode channel sampling, di mana dia mengambil material secara vertikal di dinding test pit untuk mendapatkan sampel yang relatif representatif terhadap interval kedalaman. Nah, jadi dari sini, sini, sini. Nah, itu relatif tervertikal. Nah, data dari sampel dari test pit ini akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental. Apakah area tersebut memiliki prospek yang sangat bagus untuk dilanjutkan ke tahap eksplorasi yang lebih detail? Misal apa? Misal dari pengaboran. Itu apakah cocok untuk dibor atau tidak? Nah, ini adalah contoh dari sampling dari test pit gitu. Oke, teman-teman, kita next. Terima kasih. Jadi seperti itu bagaimana penjelasan saya dari dua video webinar seri session mengenai konsep dasar nikel laterit dan bagaimana metode eksplorasinya. Secara kurang lebih, ternyata bagaimana penggunaan nikel laterit di dunia industri itu cukup masif. Jadi sangat penting untuk kita melakukan eksplorasi nikel laterit sebagai pemenuhan atau demand yang menjawab menjawab permasalahan terkait demand nikel laterit yang tinggi, sehingga kita juga bisa memajukan industri eh, pertambangan di Indonesia juga, sekaligus menjadi eh, aspek penelitian dalam metode eksplorasi khususnya geofisika seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan dan juga eh, salah kata saat saya mempresentasikan webinar ini. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video saya. Bila memang ada yang perlu didiskusikan, bisa langsung saja untuk strike ke saya. Kita diskusi, karena kita sama-sama belajar juga. Semoga ini menjadi bermanfaat buat teman-teman. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.